Assalamualaikum Sobat Iza Muslim yang berbahagia. Al-Quran menyebut nama Nabi Zakaria alaihissalam sebanyak 8 kali. Ia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki keimanan kaum Bani Israel di tanah Palestina. Nabi Zakaria diangkat menjadi nabi pada usia 90 tahun yang saat itu belum dikaruniai seorang anak. Al-Quran menggambarkan betapa kukuhnya Nabi Zakaria menanti seorang keturunan. Nabi Zakaria selalu berdoa hingga terkabul harapannya. Setidaknya ia telah berdoa selama tidak kurang dari 60 tahun. Nabi Zakaria berdoa sejak usia ke-20 pernikahannya hingga usianya yang menginjak 80 tahun, seperti yang digambarkan dalam kitab suci Al-Quran. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Nabi Zakaria membuktikan bahwa Allah lah satu-satunya tempat bersandar terbaik di dunia ini. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 38 hingga 39. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa." Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia sendiri melaksanakan sholat di mihrab, malaikat berkata, "Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh." Nabi Zakaria sangat khawatir akan kondisi kaumnya sepeninggal dirinya jika kelak ia tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan tugasnya sebagai nabi. Ditakutkan Bani Israel akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan, terlebih-lebih jika umatnya berkemungkinan mengubah syariat Musa dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sesuai dengan kehendak hati mereka. Pada suatu malam, Zakaria bermunajat kepada Allah, "Maka berikanlah aku seorang putra dari sisimu yang akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Allah mengabulkannya dengan ditandai turunnya firman Allah, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Kemudian Nabi Zakaria berkata, "Ya Allah, bagaimana aku dapat memperoleh keturunan, sedang istriku seorang yang mandul dan aku pun sudah lanjut usia?" Allah berfirman, "Hal demikian itu adalah mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, sedangkan waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Tak lama kemudian istrinya mengandung dan melahirkan anak lelaki, dan kemudian diberi nama Yahya. Seperti yang dijanjikan Allah, kelak Yahya juga akan menjadi seorang nabi seperti sang ayah. Al-Kisah, setelah tumbuh dewasa, Nabi Yahya alaihissalam ditetapkan sebagai seorang hakim. Saat mengemban amanah sebagai hakim, ia menghadapi dilema yang sangat pelik. Dilema itu berawal dari keinginan Raja Herodes yang menguasai negeri Palestina, yang hendak meminang anak tirinya sendiri bernama Herodia karena terpesona dengan kecantikannya. Mendengar kabar bahwa Herodia akan dinikahi oleh Raja Herodes, Nabi Yahya alaihissalam mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan kedua orang itu hukumnya haram dan tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan yang terkandung dalam kitab suci Taurat. Fatwa Nabi Yahya alaihissalam tersebut tentu saja membuat berang Raja Herodes dan membuat kecewa Herodia. Lalu keduanya mengatur siasat untuk menghabisi Yahya karena dianggap telah mengacaukan rencana perkawinan mereka. Herodia pun dengan kecantikan yang dimilikinya berusaha menggoda Yahya. Namun kemolekan rupa dan tubuh gadis itu sama sekali tidak membuat Yahya mengubah keputusannya. Gagal menggoda Yahya dengan birahi yang ditawarkannya,
Herodia lantas menghasut Raja Herodes untuk membunuh hakim agung yang dianggapnya keras kepala itu. Herodia memberikan syarat kepada sang raja, jika raja ingin menikahinya, maka raja harus membawakan kepala Nabi Yahya di hadapannya. Permintaan sang kekasih itu tentu saja tidak ditolak oleh Raja Herodes yang mengidam-idamkan menikahi Herodia. Raja zalim dan pasukannya pun segera menangkap Yahya, lalu memenggal kepalanya untuk dihadiahkan kepada Herodia. Setelah menghabisi Nabi Yahya alaihissalam dengan cara keji, Raja Herodes mencari pula Nabi Zakaria alaihissalam untuk dibunuh. Mungkin dia berpikir Nabi Zakaria pula akan menghalangi keinginannya mengawini Herodia, gadis cantik pujaan hatinya. Karena itu, Raja Herodes berniat menghabisi juga Nabi Zakaria alaihissalam. Kabar dirinya hendak dibunuh oleh Raja Herodes rupanya terhendus oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau pun lari untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri. Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam hutan di Baitul Maqdis untuk bersembunyi. Saat Nabi Zakaria melewati sebuah pohon, pohon tersebut memanggilnya, "Wahai Nabi Allah, datanglah mendekat ke sini, ke arahku." Nabi Zakaria datang mendekatinya dan pohon tersebut segera membuka diri sehingga dia dapat masuk dan bersembunyi. Sayangnya ada iblis jahanam yang sedang menyaksikan persembunyian Nabi Zakaria. Iblis segera memotong kain bajunya sebelum pohon itu tertutup. Kemudian iblis membawanya sebagai bukti keberadaan Nabi Zakaria kepada orang-orang yang sedang mencarinya. Mendengar laporan iblis, mereka berkata, "Kami tidak mempercayaimu." Iblis lalu menunjukkan bukti sepotong kain baju Nabi Zakaria. Sontak ketika melihatnya, mereka terkejut dan meminta ditunjukkan lokasi pohon tempat persembunyian Nabi Zakaria. Ketika mereka sudah mengetahui, mereka menggergaji pohon itu. Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya menyebutkan, Sanan meriwayatkan dari ayahnya, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, Zakaria lari dari kaumnya, lalu masuk ke dalam sebuah pohon. Orang-orang mendatangi pohon tersebut dan meletakkan gergaji pada pohon tersebut. Tatkala gergaji tersebut sampai pada kedua tulang rusuknya dan Zakaria merintih kesakitan, maka Allah mewahyukan kepadanya, sekiranya hatimu merasa tidak tenang, maka aku akan membalikkan bumi ini dan segala yang ada di atasnya. Namun hati Zakaria tetap merasa tenang hingga pohon tersebut terbelah menjadi dua. Pohon itu tumbang bersamaan dengan terpotongnya tubuh Nabi Zakaria alaihissalam. Kekejian Bani Israel ini bukan yang pertama kali. Sejarah mencatat kaum Bani Israel adalah kaum yang sering membunuh dan menzalimi para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka. Kematian para sang kekasih itu kemudian dibalas oleh Allah dengan menimpakan berbagai bencana kepada kaum Bani Israel. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum.